الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بهداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. Ibu dan bapak rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan tafsir ringkas dari surat Al-Fatihah, dan ini adalah pertemuan yang ke-9 di tanggal 10 Ramadan 1445 Hijriah, dan kita sampai di ayat yang ketiga atau ketiga, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin. Secara ringkas ayat ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar bahwa Maliki Yaumiddin ini menunjukkan bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang merajai hari pembalasan, yang merajai di hari kiamat, yaitu hari pembalasan amal. Wa fi qira'ah al-muslim di hadhihi ayat fi kulli raka'ah min salawatihi tadhkirun lahu bil yaumil akhir. Ketika seseorang sudah mengetahui bahwa arti dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang merajai hari pembalasan, maka dia atau kita semua seorang muslim ketika membaca ini, maka kita diingatkan dengan hari kiamat. Maliki Yaumiddin ini mengingatkan kepada kita tentang hari pembalasan amal, sehingga dengan membaca ayat ini seharusnya kita termotivasi untuk menyiapkan perbekalan, untuk bersiap-siap berjumpa dengan hari akhir, dan kemudian berhenti dari kemaksiatan atau keburukan yang kita lakukan. Itulah secara singkat ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, kita ingat hari akhir, kita termotivasi untuk menyiapkan bekal, dan kita termotivasi untuk berhenti dari kemaksiatan dan dosa. Maliki Yaumiddin dialah Allah dan satu-satunya yang memiliki kekuasaan pada hari kiamat. Maliki Yaumiddin, rajanya Yaumiddin, yaitu hari pembalasan atas seluruh amal perbuatan. Maka terdapat dua riwayat dalam pembacaan ayat ini, dan ini masyhur, semuanya benar, yaitu dibaca dengan panjang dan dibaca dengan pendek, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Yang dibaca pendek yaitu Maliki Yaumiddin. Yang dibaca pendek berarti ini adalah yang bermakna raja, dari kata al-mulk, yaitu kerajaan. Makanya bisa jadi nanti ada yang membaca surat Al-Fatihah tapi dibaca pendek. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini benar, nggak salah, itu nggak sah. Hilang satu rakaat atau bi-nya hilang, alifnya nggak ada, ini berarti tidak, ini adalah bacaan yang sah, tapi memang kita tidak biasa mendengarnya. Maliki Yaumiddin ini dari kata al-mulk, yaitu kerajaan, yang artinya berarti raja dari kiamat. Atau yang biasa kita baca yaitu dipanjangkan Ar-Rahmanir Rahim,
Maliki yaumiddin. Malik itu dari kata al-milk, yaitu kepemilikan. Berarti Allah adalah zat yang memiliki hari akhir. Dan Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin ini ditafsiri di surat Al-Infitar. Surat Al-Infitar ini menafsiri dua makna ini, baik sebagai pemilik hari akhir atau raja. Di hari akhir itu hanya Allah SWT, yaitu firman Allah SWT dalam surat Al-Infitar ayat yang ke-17 sampai ke-19, yaitu firman Allah SWT, wa ma adraka ma yaumuddin. Ini adalah suatu pertanyaan. Tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Tsumma adraka ma yaumuddin. Bahkan diulang lagi pertanyaan ini. Kemudian, tahukah kalian bagaimana kedahsyatan di hari perhitungan? Maka kemudian Allah SWT menjelaskan hari kiamat itu yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang memiliki kekuasaan, tidak ada yang memiliki kekuasaan untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Tidak ada, bahkan untuk dirinya. Dia tidak memiliki dirinya, tidak memiliki kekuasaan, juga tidak memiliki dirinya. Wal amru yauma idzin lillah. Dan pada hari itu, hari akhir, di hari kiamat, seluruh kewenangan itu hanyalah milik Allah saja. Kekuasaan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil alih darinya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah lah yang merajai hari pembalasan. Allah lah raja yang sebenarnya. Adapun selain Allah hari ini ada yang menyematkan dirinya sebagai apa? Sebagai raja. Aslinya masa setelah kekhalifahan itu adalah masa kerajaan sampai hari ini. Jadi ada yang masih disebut sebagai raja, karena nanti kalau kita mendengarkan hadis Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bergulirnya kekuasaan di muka bumi ini, maka setelah selesai khilafah ala minhajin nubuwah itu adalah kerajaan. Ada dua masa kerajaan, kerajaan yang menggigit dan kerajaan yang diktator, raja-raja. Kemudian kembali kepada kekuasaan itu kembali kepada khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi sampai hari ini orang-orang mengaku raja, dan dari dulu juga ada orang yang mengaku raja. Contohnya siapa? Contohnya Fir'aun. Fir'aun mengaku sebagai raja, misalnya di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-51, wa na'ada fir'aunu fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Fir'aun ini mengatakan, berseru kepada kaumnya, wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu adalah milikku dan aku ini adalah rajamu? Dan bukankah sungai-sungai yang mengalir itu adalah di bawahku? Apakah kalian semua tidak melihatnya? Jadi Fir'aun itu mengaku menjadi raja, dan nanti siapapun yang mengaku menjadi raja di bumi ini, itu nanti di hari kiamat tidak bisa lagi mengaku dirinya sebagai raja. Tidak bisa. Maka raja yang sejati, satu-satunya raja itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala di hari pembalasan. Itulah kenapa faedahnya disebut bahwa Allah ini raja di hari pembalasan. Padahal selain hari pembalasan, berarti seperti hari-hari yang kita lalui hari ini, ini milik siapa? Bukankah ini juga hari-hari yang dimiliki oleh Allah SWT? Bahkan Allah menciptakan waktu ini menunjukkan bahwa Allah lah yang memiliki waktu itu.
Adakah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengembalikan waktu meskipun hanya sedetik yang telah lewat terlalu dari diri kita? Kalau dia seorang raja, tentunya dia bisa menghentikan waktu itu. Tapi tidak ada yang bisa. Makanya Allah adalah raja baik di hari-hari dunia ini maupun di hari pembalasan. Kemudian Ibnu dan Bapak rahimani warahmatullah, sebagaimana sudah disebutkan dalam tafsir yang awal, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini juga menunjukkan sebenarnya Rabb al-Alam, Rabb dari itu adalah yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur seluruh apa yang ada di jagat raya ini, baik yang di langit maupun yang di bumi. Dan ini menunjukkan bahwa Allah ini yang memiliki langit dan bumi. Jadi Allah lah rajanya. Ketika kita sudah membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah memaknai hal tersebut. Disebutkan secara umum di Alhamdulillahirabbil alamin, Allah lah yang memiliki, menguasai, mengatur alam semesta ini, dunia, langit, bahkan kemudian nanti juga akhirat. Dan kemudian disebutkan secara khusus yaitu di Maliki Yaumiddin. Nah, kenapa disebutkan secara khusus? Kenapa tidak disebutkan Raja Dunia? Kenapa disebut Maliki Yaumiddin? Ini adalah litta'zim hadzal yaum wa litasyrif. Untuk menyatakan keagungan hari ini, yaitu maksudnya adalah hari kiamat, dan untuk kemudian memuliakannya, memuliakan hari kiamat, supaya kemudian kita merasa bahwa kehidupan dunia dan kehidupan akhirat mana yang lebih agung dan mana yang lebih mulia, tentunya seharusnya adalah akhirat. Maka ketika kita membaca ini Maliki Yaumiddin, kenapa hari pembalasan digandengkan dengan nama Allah Malik atau Maliki Yaumiddin? Kenapa? Karena untuk memuliakan dan kita supaya bisa merasa, oh iya, dunia ini tidak mulia, dunia ini adalah hina, dunia ini akan sirna, tapi akhirat itu selamanya. Dan contoh yang lain di dalam Al-Quran kita sering menjumpainya. Salah satu di antara contohnya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajid, sesungguhnya masjid-masjid itu lillah. Bukankah seluruh tempat ini milik siapa? Milik Allah. Tapi kenapa di dalam Al-Quran disebut bahwa masjid-masjid itu milik Allah? Bumi dan langit kan kalau kita sering mendengar walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah apa yang ada di langit dan ada di bumi. Tapi kemudian wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Maka kalian di masjid-masjid Allah, di rumah-rumah Allah, jangan pernah sampai berdoa kepada selain Allah. Maka ini juga menunjukkan litta'zim wa litasyrif. Rumah kita sama masjid ini lebih mulia mana? Masjid ini, karena ini tempat untuk beribadah, semua kumpul di sini. Bahkan namun bila benar kalau rumahnya tidak dipakai untuk sholat, rumahnya tidak untuk dipakai membaca Al-Quran, maka tidak ada kemuliaannya. Makanya Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam mengajukan kepada kita supaya rumah kita jangan seperti apa? Kuburan. Maka bacakan di rumah kita ayat-ayat Al-Quran. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Baik. Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin ini adalah pengakuan satu-satunya raja, satu-satunya pemilik itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini, ini menggabungkan dua hal, yang memiliki dan yang menguasai. Kadang seperti hari ini ada yang namanya raja, ratu. Di Jogja ada rajanya hari ini. Ada apa? Belanda juga ada ya, ratunya masih ada kan. Tapi apakah mereka menguasai dan memiliki? Tidak, itu hanya sematan saja, sematan saja. Tapi tidak memiliki dan menguasai. Bahkan mereka diatur.
bahkan mereka diatur. Ada juga orang-orang itu di dunia ini banyak sekali memiliki sesuatu hal, tapi apakah mereka disebut sebagai raja, sebagai penguasa? Enggak kan? Atau yang menguasai penguasa. Jadi yang punya banyak duit malah nggak jadi presiden, nggak jadi raja, tapi yang ada raja, bukan ya? Bukan juga. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki dunia dan akhirat, juga menguasai, mengatur dunia dan akhirat. Baik, ini faedahnya kita mengetahui dua makna ini, bahwa di hari ini pun kita mengetahui ada raja, ada yang memiliki, tapi mereka tidak menggabungkan kedua hal ini. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala memiliki dan menguasai. Faedah yang lain dari kita mengetahui ada dua bacaan, Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, maka sebagian ulama lebih memilih untuk membaca di dalam surat Al-Fatihah ini dengan bacaan yang panjang. Kenapa? Karena tambahan alif itu adalah tambahan 10 kebaikan, ya kan? Satu huruf kalau kita membaca di dalam Al-Quran itu mendapatkan 10 kebaikan. Maka kalau kita membaca dengan riwayat yang panjang, Maliki Yaumiddin, berbeda dengan pahalanya kalau membaca Maliki Yaumiddin. Tapi tentunya semuanya benar, semua maknanya benar. Tapi para ulama ada yang lebih mengutamakan untuk membaca yang panjang. Karena apa? Karena tambahan pahala yang ada di dalamnya. Yaumiddin, kalau Malik kita sudah mengetahui, atau Malik kita sudah mengetahui mana artinya, maka hadirkan dalam sholat kita. Dan sebelumnya kita juga sudah menyampaikan bahwa ketika seseorang membaca surat Al-Fatihah, aslinya dia sedang bermunajat dan berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan asal, bahkan bacanya disambung semua. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kalau baca itu satu ayat berhenti, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Kenapa? Karena sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hambaku memuji. Itu jawaban Allah SWT. Itu hadirkan dalam hati kita supaya kemudian kita juga menjadi betul-betul hamba yang memuji. Tidak hanya asal saja dengan Ar-Rahmanir Rahim, Athna alayya abdi, hambaku senantiasa mengulang-ulang pujian kepadamu. Senang kan kalau kita ini yang disebut oleh Allah SWT yang mengulang-ulang pujian. Maliki yaumiddin, majadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Itu rasakan bahwa kita betul-betul sedang mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasakan bahwa kita mengetahui bahwa Maliki Yaumiddin artinya adalah Allah lah yang memiliki, Allah lah yang menguasai. Ingat tentang akhirat, ingat tentang dosa-dosa kita. Makanya sebenarnya Maliki Yaumiddin ini ketika orang membaca punya rasa takut. Bagaimana kalau dulu, zaman dulu itu bayangannya kalau di film-film, kalau orang mau ketemu raja itu bagaimana? Itu dari pintu sana itu jalannya udah pakai dengkul, nggak berani menatap, menunduk. Kita hadirkan rasa bahwa ketika membaca Maliki Yaumiddin ini bahaya ini. Kita menghadap Allah dengan penuh dosa, gak siap dengan pahala. Ini yang turun hukuman. Kita menghadap kepada Allah dengan hukuman, bukankah kita seharusnya merasakan apa? Merasakan takut. Jadi ini rasa yang perlu kita hadirkan ketika kita membaca Maliki Yaumiddin. Dan Yaumiddin itu memiliki dua makna juga. Yang pertama adalah maknanya sebagai hari atau ad-din, itu maknanya adalah amal. Ini disebutkan ad-din dulu. Ad-din kalau hari kan kita paham, hari-hari nggak ada makna yang lain. Ad-din itu ada yang maknanya adalah amal, ya, sebagaimana firman Allah SWT,
kita sudah ma'ruf sering mendengarnya, innad dina 'indallahil Islam, innad din, sesungguhnya amal yang di sisi Allah itu diridhoi, yang diterima. Innad dina 'indallah, sesungguhnya amal yang diridhoi, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Al-Islam. Jadi al-Islam, sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala yang ma'ruf, kita sering mendengarnya di sholat atau kita baca, lakum waliyadin, lakum dinukum waliyadin, lakum bagi kalian, dinukum amal kalian, lakum dinukum waliyadin, dan bagiku amalanku. Gitu. Amalanku apa? Amalanku Islam. Amalanmu apa? Amalanmu kesyirikan. Ya kan? Ini antara Muslim dan musyrik. Amalku tauhid, amalmu musyrik. Ya. Amalku adalah al-Islam, pasrah, berserah diri, menyerah kepada Allah SWT. Sedangkan amal kalian malah menduakan Allah. Ya, menduakan Allah. Jadi ini arti kata ad-din itu adalah amal, maliki yaumiddin. Kemudian yang kedua, ad-din itu adalah artinya al-jaza 'alal amal yaumil qiyamah, balasan dari amal di hari kiamat. Dan inilah yang menjadi makna di pembahasan kita, maliki yaumiddin, yaitu hari pembalasan amal. Hari pembalasan amal sebagaimana dalam surah As-Saffat Allah SWT berfirman, "A'idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a'inna lamadinun." Surah As-Saffat ayat yang ke-53 ini menunjukkan bahwasanya ketika orang kafir itu mengatakan kalau kami atau kita sudah mati, orang kafir mengatakan kalau kita ini sudah mati menjadi tanah, sudah tinggal tulang belulang, apakah kita akan benar-benar dibangkitkan dan diberi pembalasan? Lamadinun, dibalas, berarti al-jaza. Ya. Makanya Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam mensifati orang yang cerdas dengan orang yang bersiap-siap menghadap kepada Allah dengan banyak amal saleh. Al-kayyisu man dana nafsu. Al-kayyis, orang yang cerdas. Kalau hari ini orang cerdas ukurannya apa? Yang punya titel profesor, doktor, atau yang apa itu belakangnya master atau apa lagi. Itu menurut orang hari ini yang cerdas. Tapi dia tidak dikatakan cerdas kalau tidak sesuai dengan hadis Rasul. Al-kayyis, yang cerdas itu mandana nafsu, yang dia itu menghisap amalnya, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jaza tadi kan pembalasan. Berarti orang kalau mau dibalas itu, wah ini saya mau pilih balasan apa, saya harus hitung-hitung. Berarti mandana nafsahu, yaitu orang yang menghisap dirinya dan kemudian beramal untuk kehidupan setelah kematian. Ini makna dari ad-din, yang artinya adalah al-jaza atau balasan. Makanya orang Arab itu memiliki pepatah al-jaza, kama tadi nutudan, nanti juga yang lain, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan, atau kama tadi nutudan, sebagaimana kamu memperlakukan orang lain maka kamu akan dibalas oleh orang lain dengan apa yang kamu lakukan. Jadi kalau di Indonesia apa namanya, apa di Indonesia? Hukum karma. Hukum karma. Kamu memperlakukan anakmu begitu, nanti kamu juga akan diperlakukan oleh anakmu demikian. Kamu memperlakukan orang tuamu seperti itu, nanti gantian kamu juga akan dilakukan oleh anakmu seperti itu. Kama tadimu dudan atau al-jaza min jinsil amal. Terakhir dari Malik Yaumiddin, dari firman Allah SWT bahwa Allah ini yang memiliki, menguasai
menguasai hari pembalasan. Ibnu Abbas berkata hari pembalasan adalah hari perhitungan bagi semua makhluk, dan ia disebut sebagai hari kiamat. Mereka diberi balasan sesuai dengan amalnya, maka jika amalan yang dilakukan di dunia ini baik, maka dia mendapatkan kebaikan. Jika yang dilakukan adalah amalan yang buruk, maka dia akan mendapatkan balasan yang buruk, kecuali orang yang diampuni. Maka alhamdulillah kita dihidupkan oleh Allah di sebuah waktu yang sangat mulia, sebuah waktu yang ternyata Rasulullah SAW itu sampai bersabda, Allah memiliki utaqo, walillahi utaqo. Allah itu memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di hari-hari Ramadan ini. Tidak hanya malamnya, siangnya maupun malamnya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa yang tidak sama yang terjadi di hari-hari yang lain. Makanya ini kesempatan untuk kita semua kembali kepada Allah SWT, istighfar, bertaubat, sehingga ketika kita keluar dari Ramadan ini, semoga kita termasuk hamba yang diampuni. Celaka sekali orang yang menemui Ramadan tapi keluar dari Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Padahal di ayat-ayat Ramadan itu terangkai di surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada yang tanya tentang aku, maka katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa aku ini sangat dekat kepada hamba-hamba dan aku ini mengijabahi bagi siapa yang minta. Maka sangat mengherankan seorang hamba dihidupkan di bulan mulia tapi dia tidak pernah minta sama Allah SWT. Kita perlu bikin daftar permintaan, apalagi waktu-waktu yang sangat mustajab seperti Ramadan ini, bahwa Nabi juga menyampaikan setiap orang puasa itu memiliki dakwah al-mustajabah, doa yang mustajab. Terakhir dari Maliki Yaumiddin, yaitu hari pembalasan, berarti kita diingatkan dengan hari akhir, bahwa iman kepada hari akhir itu meliputi 5 hal. Ini singkat, 5 ini hanya disebutkan secara ringkas. Jadi orang kalau percaya, yakin terhadap hari akhir, itu dia harus menyertakan 5 ini. Yang pertama adalah al-maut. Ini adalah awal Yaumiddin, hari pembalasan. Yang pertama itu adalah kematian. Maka bisa jadi hari akhir itu bukan kemudian berakhirnya bumi ini, tapi berakhirnya apa? Berakhirnya usia kita di dunia ini, sehingga kita namanya apa? Meninggal dunia. Meninggalkan dunia ini, kita dulu yang sudah habis waktunya, sehingga ini adalah hari yang pertama Yaumiddin. Kemudian yang kedua, kalau kita meyakini hari akhir itu adalah al-barzakh, yang di dalamnya ada al-qabr, kubur. Jadi orang bisa dikubur baik di tanah maupun tenggelam, itu namanya juga kubur, atau dimakan hewan buas dan sebagainya. Itu namanya adalah alam barzakh, alam yang sudah tidak bisa dinalar dengan akal kita, nggak bisa. Karena apa? Alamnya sudah lain, barzakh. Seperti laut ada batasnya, ya kan? Barzakhun la yabghiyan, itu barzakh. Orang nggak bisa tuh, mana ini? Mana batasnya? Kenapa di sini tawar, di sini airnya asin, air laut, ada batas? Tapi orang tidak bisa. Ilmuwan sehebat apapun hari ini silakan untuk menemukan barzakh. Ini baru barzakh antara air saja. Orang tidak bisa menemukan, tidak bisa memahami. Lalu bagaimana dengan barzakh? Itu kubur. Yang tidak, kemudian kita tidak memahami kubur itu yang hanya di dalam tanah. Bisa orang tenggelam, bisa orang mungkin terbakar, terbang kemana, bisa dimakan. Itu semuanya adalah alam barzakh yang kita tidak kemudian bisa memahami dengan akal kita, dan kita hanya bisa memahami dengan nas baik Al-Quran maupun hadis dari Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah al-ba'ats. Orang kalau percaya dengan kiamat, maka dia harus percaya dengan kebangkitan, dan inilah yang tidak dipercayai oleh orang-orang kafir. Orang-orang musyrik tidak percaya kepada kebangkitan. Maka orang muslim, mukmin, ketika percaya kepada
hari perhitungan, hari akhir. Maka yang ketiga dia harus meyakini adanya kebangkitan. Yang keempat al-hisab, yaitu perhitungan. Orang yang percaya dengan hari akhir maka dia harus percaya dengan perhitungan. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau dalam setiap bulan itu akan ada yang menghitung atau mengaudit kira-kira apa yang dilakukan, seharusnya kita juga begitu merasa di bumi ini kita diberi waktu oleh Allah, tapi nanti akan dihitung, akan diaudit. Maka siap-siap ketika kita akan dihisab, maka siapkan jawabannya. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah al-jaza ba'da hisab. Kita meyakini bahwa setelah hisab itu ada jaza, ada balasan. Tidak mungkin habis dihitung-hitung terus apa? Udah selesai. Gak ngapain dihitung, nggak perlu dihitung kalau udah selesai gitu. Maka alhamdulillah seorang yang beriman ketika mengetahui 5 rukun ini, maka dia dalam kehidupannya senantiasa akan ingat kepada akhirat dan bersiap-siap. Semoga Allah menyiapkan kita semua untuk bisa kembali kepada Allah SWT dengan amalan yang terbaik, sehingga kita bisa bertemu Allah di dalam jannahnya. Allahumma amin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.